Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Salah satu contoh campuran heterogen adalah larutan kopi. Nah, pernahkah kalian memisahkan campuran kopi dan air? Bagaimana cara kerja pemisahan bubuk kopi dari campuran kopi dan air? Untuk mengetahui lebih jauh konsep pemisahan campuran, maka di video kali ini kita akan belajar tentang pemisahan campuran dengan menggunakan beberapa metode. Sebelumnya, kita lihat dahulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah anak-anakku selesai mempelajari materi ini, yaitu dapat menjelaskan prinsip kerja metode pemisahan campuran secara filtrasi, secara sentrifugasi, kromatografi, sublimasi, dan secara destilasi, serta dapat menjelaskan penggunaan berbagai metode pemisahan campuran di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah anak-anakku sudah siap untuk belajar? Ayo kita mulai. Kita lihat definisi konsep dari pemisahan campuran. Seperti yang kita ketahui bahwa campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penjernihan air dan pembuatan garam. Nah, pada slide ini kita lihat prinsip dasar pemisahan campuran, yaitu berdasarkan wujud zat, ukuran partikel, kelarutan, titik didih, sifat magnetik, dan sebagainya. Metode pemisahan campuran yang akan kita bahas pada video ini adalah filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Baik anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi atau biasa dikenal dengan penyaringan merupakan salah satu metode pemisahan campuran yang paling sederhana. Metode filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan padatan yang tidak larut dari cairan. Prinsip kerja filtrasi didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang tercampur. Contohnya, pada saat kita menyaring bubuk kopi dari campuran air dan kopi, kemudian pada saat memisahkan pasir dari kerikil. Nah, di sini kita bisa lihat video pemisahan campuran dengan filtrasi. Dua, sentrifugasi. Metode sentrifugasi adalah metode pemisahan campuran untuk memisahkan padatan yang sangat halus dengan jumlah campuran yang lebih sedikit. Jadi, prinsip kerja sentrifugasi adalah memisahkan partikel berdasarkan ukuran, bentuk, serta viskusitas medium dengan memanfaatkan gaya sentrifugal dan gaya gravitasi. Contohnya, digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Kemudian, pemisahan susu menjadi susu krim dan susu skim, serta pemisahan bubuk kapur dari air. Nah, di video ini kita bisa lihat pemisahan campuran sentrifugasi, yaitu memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah.
Selanjutnya kita lihat kromatografi. Pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang tercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium yang bergerak. Contohnya, pemisahan zat pewarna pada tinta. Lanjut, kita lihat sublimasi. Sublimasi adalah perubahan suatu zat langsung dari wujud padat ke wujud gas tanpa melalui wujud cair. Prinsip kerja sublimasi didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat yang dapat menyublim, sedangkan zat yang lainnya tidak dapat menyublim. Contohnya, campuran iodium dengan garam dapat dipisahkan dengan cara sublimasi. Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang pemisahan campuran dengan metode sublimasi, silahkan klik gambar di bawah untuk menonton videonya. Yang terakhir adalah destilasi. Destilasi merupakan pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerja destilasi didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap, setiap zat akan terpisah. Contohnya, untuk memperoleh air murni dari campuran air dan garam. Nah, anak-anakku, itulah tadi pembahasan singkat tentang metode pemisahan campuran. Selanjutnya, silahkan anak-anakku mencari materi-materi yang relevan dengan materi kita hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Tetap nantikan video-video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Jangan takut berbuat salah, karena itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.